Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Apakah hari ini sudah siap belajar? Siap. Pak Guru mencoba menanyakan kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Ada 3 orang. Bagaimana untuk keterangannya? Oke, siap. Kalau begitu, Bapak akan memberikan nanti pembelajaran pada kesempatan siang ini. Tetapi terlebih dahulu kita mengawali dulu berdoa ya. Jadi bisa persilakan untuk ketua kelasnya memimpin doa ya. Oke, silakan kita berdoa ya. Di tempatnya saya. Ya, oke, kita mulai. Teman-teman sebelum kita belajar mana sedang membuat kita kawan untuk masing-masing. Doa dan doa. Alhamdulillah. Baik. Setelah kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, biar lebih santai, rileks, kita menyanyikan dulu lagu wajib ya, lagu wajib kebangsaan, karena ini untuk memberikan kita secara semangat, jiwa patriotisme kita, jiwa nasionalismenya kita lebih tinggi, lebih semangat. Oke? Kita menyanyi dulu ya. Anak-anak saya cintai, pada kesempatan hari ini Bapak menyiapkan materi pembelajaran tentang memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Sebelum kita masuk materi intinya, tentu anak-anakku minggu yang lalu mungkin masih ingat materi yang Bapak sampaikan tentang apa itu? Coba. Tentang apa? Sila-sila Pancasila. Oke, baik ya. Ya, jadi ini sifatnya ini persepsi. Bapak akan mencoba dulu dari kelompok 1 ingin mengulas terkait sila-sila Pancasila. Saya langsung ke kelompok 1 saja ya. Saya akan pancing dulu ya pertanyaan. Oke, kelompok 1 ya. Ya, kelompoknya IPAL ya. Ini terkait memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat.
Oke, Bapak mulai bertanya ya. Sila 1 Pancasila, apa yang bisa Ya, Bapak bilang maaf ya. Sila 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tentunya dari pertanyaan Bapak ini kepada kelompok 1, apa yang bisa dilakukan ketika ada perbedaan agama di lingkungan sekitar anak? Silakan. Dan menghargai setiap agama. Tidak termaksa. Maaf, coba berdiri supaya Bapak jelas mendengarkan ini. Mengakui dan menghargai setiap agama. Tidak memaksa keyakinan. Ketika seorang menghargai tempat ibadah, tidak melakukan diskriminasi, menjaga kerukunan. Baik, belum kembali. Oke, berikan dulu aplaus kepada. Saya kira Bapak terkait tadi pertanyaan Bapak ya. Ini Bapak ini kan hanya mengulang kembali. Ternyata alhamdulillah sampai saat ini kelompok 1 ini masih daya ingatnya itu terkait pembelajaran minggu lalu masih mantap. Oke? Iya. Selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 ini masih terkait pembelajaran minggu yang lalu. Saya akan menanyakan terkait sila-sila Pancasila yang Bapak sampaikan minggu kemarin. Siap? Oke. Kelompok 2 ya. Dari sila kedua. Sila kedua ini berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya sila kedua Pancasila, apa yang harus dilakukan ketika ada teman kamu yang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya? Silakan. Berdiri. Sebut namanya dulu ya. Sebut namamu. Nama saya Malaysia. Oke, silakan. Menghargai tanpa pandang bulu, bersikap adil dan beradab, solidaritas dan simpati, mewujudkan persatuan dengan saling menolong tanpa diskriminasi. Oke, tunggu teman. Berikan aplaus dulu. Kelompokan. Selanjutnya untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 ini mudah-mudahan juga tidak kalah semangatnya dari kelompok 1 kelompok 2. Bapak dulu mencoba lagi menanyakan terkait pembelajaran minggu yang lalu terkait sila-sila Pancasila. Oke? Siap. Sila ketiga Pancasila. Sila ketiga itu persatuan Pancasila. Ya. Mengapa penting diutamakan sifat kegotong royongan atau persatuan di dalam lingkungan sekitar? Oh, silakan. Nama? Perkenalkan, nama saya Laura dari kelompok 3. Jadi jawabannya yaitu untuk membangun kebersamaan dan mengurangi konflik. Kedua, untuk mempercepat dan meringankan pekerjaan. Yang ketiga, memperkuat solidaritas dan ikatan sosial. Yang terakhir yaitu mengurangi perpecahan. Luar biasa, berikan contoh. Ternyata pertemuan sekarang ini Bapak tidak mengecewakan. Artinya dari awal pembelajaran Bapak sudah mengangkat semangat saya, ya? Oke. Baik. Untuk tema pembelajaran pada siang hari ini, anak-anakku sudah bisa melihat di papan, ya? Sudah jelasin ya. Pada kesempatan hari ini saya akan mengutarakan tentang memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan
masyarakat. Ya tentunya di sini ada timbal balik ya, feedback. Tadi itu Bapak sudah menguji kembali. Ternyata daya ingat kalian ini masih oke, masih cakap, masih luar biasa. Saya kembali lagi menanyakan, kira-kira dalam materi pembahasan kita ini, memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Tentu di sini secara literasi kalimat atau literasi Pancasila ini saya kira anak-anak sudah di dalam pikirannya itu Pancasila itu bagaimana, luar biasa ya. Jadi Bapak kembali lagi menanyakan di sini kira-kira apa yang ada di pikiran kalian itu fungsi dari Pancasila. Coba diangkat 3 kelompok ini, coba apa fungsi dari Pancasila? Silakan, kelompok 2 ya. Iya, nama ya. Sekarang saya akan menjawabnya. Sebagai dasar dasar pemandangan hidup bangsa, sebagai ideologi nasional, sebagai sumber dan segala sumber hukum. Itu saja. Cakap, sekarang betul. Sama ya, luar biasa ya, luar biasa jawabannya. Jadi Pancasila ini sebagai ideologi bangsa ya, falsafah bangsa ya. Kemudian segala sumber hukum ya. Jadi Pancasila ini tadi anak-anak sudah mendengarkan tadi pertanyaan Bapak tadi ya tentang fungsi dari Pancasila. Kemudian Bapak akan kembali lagi menanyakan apa itu Pancasila? Siapa kelompok Bapak? Perkenalkan, nama saya Sriwardani. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan Bapak. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan ideologi nasionalnya yang terdiri dari 5 sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang memperjuangkan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, berikan contoh. Ya, untuk selanjutnya ini masih seputaran Pancasila ya. Bapak kembali menanyakan itu di kelompok 1 ya. Kelompok 1, apa sih tujuan dari Pancasila itu? Ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari menjawab pertanyaan Bapak. Tujuan dari Pancasila yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan makmur dengan menjadi ideologi dan pandangan kehidupan. Masya. Oke, bukan lagi. Oke. Ya, ternyata anak-anakku hari ini Bapak luar biasa. Bapak berikan aplaus setinggi-tingginya. Ternyata pelajaran minggu lalu daya ingatnya masih kuat ya. Jadi pada kesempatan siang ini Bapak betul-betul memberikan saya kejutan atau semangat, sehingga semangat pembelajaran kita ini hari ini betul-betul kita tetap tingkatkan atensi ini, sehingga semangat pembelajaran kita apalagi yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini tentunya kita harus mempertahankan rasa nasionalismenya kita yang begitu tinggi. Oke, baik. Untuk melanjutkan pembelajaran kita biar lebih rileks ya, saya akan mencoba lagi streaming dulu ya, supaya akan lebih semangat kita punya gayanya. Semangat tujuan kita hari ini adalah memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Oke, saya persilakan kepada adik-adik siswa. Oke, kita streaming dulu ya. Berdiri dulu ya. Oke. Ya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2.
Tekuk 3. Tekuk 4. Tekuk 5. Oke, duduk kembali. Oke. Selanjutnya kita sudah mulai masuk di materi intinya ya. Bapak Guru ini saya akan memaparkan di sini bahwa pembelajaran hari ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Tentunya di sini sebelum kita masuk di slide kedua ini, tentu anak-anak sudah bisa melihat ini bahwa tujuan pembelajaran pada kesempatan ini pertama melalui diskusi kelompok dan analisis berita. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi esensi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menyimak studi kasus, peserta didik mampu menganalisis implikasi pengamalan atau pelanggaran nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sosial di masyarakat dengan kritis. Yang ketiga, dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan role playing sederhana, peserta didik dapat menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam situasi sehari-hari di lingkungan mereka. Ya, tentunya di sini kita sudah bisa memahami di sini ya. Dari poin 1, poin 2, poin 3, ya saya yakin anak-anak sudah menyimpan dalam hatinya ya. Kemudian untuk di slide ketiga, ya di A ini konsep dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menjadi acuan untuk menata kehidupan yang teratur baik dalam masyarakat maupun bernegara. Kemudian nilai dasar instrumental dan praksis, yakni Pancasila memiliki 3 tingkatan nilai. Ya, pertama ada nilai dasar. Hakikat dan kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai instrumen penjabaran dari nilai dasar, misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Nilai praksis perwujudan nilai instrumen dalam kehidupan sehari-hari seperti perilaku toleransi dan gotong royong. Ya tentunya di sini anak-anak yang saya cintai, bahwa kita ketahui bahwa Pancasila itu bukan saja sebagai dasar negara, tetapi merupakan pedoman hidup, landasan anak bangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara bangsa kita yang cinta ini. Oke, kita langsung di poin selanjutnya. Ya, bagaimana memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Ya, tentunya di sini dalam pemahaman yang benar tentang Pancasila tentunya harus diwujudkan melalui pengaplikasian nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut perwujudan setiap sila. Nah, anak-anak, sila pertama ini menyangkut ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini berkaitan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Iya, tentunya di sini konsepnya sila pertama ini tidak saja kita sebutkan, tetapi bagaimana anak-anak kita menginternalisasikan, kita implementasikan, kita terapkan
kepada saudara atau teman sahabat kita siapa saja. Dengan sila pertama ini tentunya kalau kita sudah menginternalisasikan kepada teman kita, rekan kita, siapa saja, berarti kita sudah mengamalkan namanya sila pertama. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Ya, tentunya kita di Indonesia ini karena ada 5 agama, tentunya ada namanya itu toleransi itu kita sudah sabar ya membiarkan agama lain. Artinya keyakinannya itu seseorang tidak bisa kita paksakan. Betul tidak? Betul. Iya. Tidak perlu. Jangan kita seakan-akan kita merasa agama kita yang kita anggap ini sudah agama kita yang benar. Ya, karena kita semua Indonesia ini begitu majemuk ya, majemuk termasuk di Indonesia ini ya. Bahkan ada 6 agama ya. Mulai dari Islam, Hindu, ya, Buddha, Protestan, Katolik dan ya. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Ya, artinya di sini bagaimana kerukunan hidup itu di dalam umat beragama itu hidup kita itu rukun. Berarti tentunya di sini kita rukun itu berarti damai, ya. Rukun itu damai. Ya, artinya di situ tidak ada konflik ini, ya. Nah, jadi betul-betul kita hayati di dalam pengamalan sila bersama ini tentang Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di poin berikutnya ini menghargai kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Ya, saya kira tadi ini tidak jauh beda dari pemahaman tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain ya. Ya, jadi tidak artinya masih ada kemiripan ya. Ya. Oke, selanjutnya di slide berikutnya ini di sila kedua. Ya, anak-anak yang saya cintai, saya mengatakan di sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tentunya di sini di poin pertama dan sila kedua ini pertama mengakui adanya persamaan derajat, ya, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang suku, ras, agama atau status sosial. Ya, sudah jelas di sini. Artinya semua di hadapan Tuhan itu sama derajatnya kita. Tidak ada yang dibangga-banggakan. Semua rata. Di mata Tuhan itu tidak ada yang hebat. Rata semua. Implikasinya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya, paham? Oke. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya. Menjunjung tinggi hak asasi manusia ini, ya, ini yang berhubungan dengan apa tadi? Yang HAM, ya. Ya. Jadi kita harus jaga haknya orang. Tidak boleh kita mengambil haknya orang kalau bukan hak kita. Betul tidak? Betul. Ini tidak boleh. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini, zaman ya, sudah serba apa yang tidak bisa kita apa saja ya. Ya, apalagi yang berhubungan mohon maaf ini ya, bantuan bansos itu kan banyak yang bisa diberikan ya. Yang bukan hak sudah mendapatkan. Betul tidak? Betul. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan yang ada di dalam ini ada yang kalian ya, tidak ada yang seperti begitu ya. Oke. Untuk berikutnya mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa. Ya, saya kira ini masih relevan dari poin sebelumnya ya. Kita langsung. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Iya. Nah, ini perlu kalian tanamkan jiwa patriotisme kalian, jiwa nasional. Ini ada namanya ini berani membela kebenaran dan keadilan, berarti tentang harga diri, ya, martabat kita, ya, ya seperti keseluruhannya siapa? Pausan kalau ada yang mengganggu saudaranya atau bahkan kamu, ya, tanpa ada kesalahan yang kamu buat,
wajib kamu membela demi ya harga diri ya. Kecuali kalau pausan duluan membuat kesalahan kepada orang lain, ya, kamu harus bilang rebo, ya. Tetapi kalau kamu masih diam-diam tanpa ada kesalahan yang kamu buat, tiba-tiba ada orang yang sudah diganggu, kamu harus membela, ya, membela kebenaran. Inilah arti dari kalimat berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, oke. Selanjutnya untuk di poin berikutnya, ya, sila ketiga. Oke, sila ketiga ini terkait persatuan Indonesia. Di sini ada mengembangkan rasa cinta karena air dan bangsa, cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau nanya, anak-anak saat ini, apakah kalian bangga menjadi anak bangsa Indonesia? Betul. Itulah menjadi harapan Bapak supaya kalian ini sebagai penerus anak bangsa. Ya, siapa lagi kalau bukan kalian ini? Ya. Kalian ini sudah kelas 12. Sebentar lagi kalian tinggal hidup berapa bulan lagi? Kalian sudah melaksanakan ujian semakin, ya, ujian akhir. Jadi persiapkan sekarang ini kalian masih masih menuntut ilmu di kelas 12 ini. Pak Guru doakan supaya yang ada saat ini, utamanya peserta-peserta yang sudah terlihat hari ini, supaya dilanggenkan, diwujudkan doa kalian sesuai harapan kedua. Amin. Oke, selanjutnya mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini baru ini. Kan banyak orang kan? Banyak orang, banyak kantor atau tidak perlu saya libatkan di sini secara secara umum. Banyak orang-orang, banyak masyarakat itu yang mengutamakan dirinya di atas kepentingan pribadi kan? Banyak. Jadi tentunya di sini mungkin dari konsep inilah anak-anak itu bisa memahami. Kemudian berikutnya, mengembangkan sikap gotong royong dan saling membantu. Ya, saya kira ini sifat gotong royong. Kalian di sini sering mengikuti kegiatan-kegiatan bansos, ya. Biasa kalian juga ikut ada istilah kalau di kegiatan di posisi itu kan, ya. Organisasi apa ya? Itu ada kegiatan yang biasa kalian dilakukan oleh guru-guru, ya. Jadi misalnya mengembangkan sikap gotong royong dan saling membantu ini selalu kalian mengerjakan. Hanya kalian tidak sadar itu bahwa biasa ada bantuan-bantuan makanan itu untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara kita di sini yang terkena banjir. Itu sudah satu kegiatan sikap gotong royong dan saling membantu. Kemudian poin berikutnya, menghormati perbedaan suku, ras dan budaya yang ada. Nah, ini biasa juga identik ini kalau bahasa-bahasa umum ini biasa ada yang tidak connect, ya. Kalau di sini masalah suku ras itu ini sangat sensitif, ya. Jangan pernah kalian itu sedikit-sedikit mengatasnamakan kalau ada konflik, kemudian kalian tanyakan, oh itu si A suku apa, itu si B suku apa, tidak boleh begitu, ya. Itu namanya itu bisa menimbulkan konflik, ya. Ini disintegrasi, ya. Itu bisa menimbulkan itu provokatif, ya. Kemudian selanjutnya di dalam sila keempat ini juga, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, saya kira anak-anak yang saya banggakan, saya kira minggu lalu ini atau bulan kemarin ini yang berhubungan dengan permusyawaratan itu tentunya di sini yang berkaitan dengan musyawarah, ya. Musyawarah atau demokrasi itu bagian dari bagian dari sila keempat ini, ya, terkait kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, artinya singkat saja itu demokrasi, ya. Kemudian selanjutnya
mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini juga penting. Ya, ini penting. Ya. Oke. Selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, saya kira tadi kita next saja. Menghargai setiap pendapat dan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah. Kemudian bersedia menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yaitu ada komitmen kita. Sesuai keputusan yang kita sudah sepakati, yang ini yang terbaik, berarti sudah ini yang kita laksanakan. Kalau sudah disepakati dari semua teman-teman, misalnya ada yang kita sepakati tentang apa yang kita mau kerjakan, kalau sudah itu sepakati semua teman, sudah itu yang kita harus laksanakan. Oke, di slide berapa? Ya. Sila 5 tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tentunya mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian bersikap adil terhadap sesama, kemudian menghargai hasil karya orang lain, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi saya kira ini tidak perlu kita terlalu banyak menyinggung ini karena ini masih berkait dengan dari sila keempat tadi ya. Ya, kita langsung saja. Ya. Pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Ya, tentunya di sini mencegah perpecahan. Ya. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila membantu mencegah konflik dan perpecahan di masyarakat yang beragam. Ya, saya kira tadi Bapak sudah menyinggung ya. Kita langsung saja. Membangun karakter bangsa, Pancasila menjadi fondasi untuk membangun karakter pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Kemudian menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kemudian di dalamnya ini ada penerapan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian menjadi pedoman hidup, Pancasila menjadi pedoman dasar bagi masyarakat Indonesia di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, implikasi ya dari pembelajaran tadi ya tentang kesimpulan ya bahwa Pancasila adalah bukan saja sekedar teori, melainkan praktis dalam integrasi dalam masyarakat. Kemudian dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat memperkuat hubungan sosial, memperbaiki moralitas, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oke, setelah saya berikan tadi pemaparan, tentunya di sini saya akan menggambarkan kepada anak-anak untuk mengajukan pertanyaan, karena sebelum kita melanjutkan diskusi nanti, saya berikan kesempatan untuk bertanya ya. Satu-satu dulu, terserah apakah dari kelompok 3 kan, kelompok 2, kelompok 1. Oke, berdiri. Saya ingin terkait tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, dulu. Coba berikan 2 hapus. Ini dari kelompok 1 menarik sekali pertanyaannya. Artinya pemahaman yang dia tanamkan tadi betul-betul itu sudah masuk apa yang Bapak tadi sampaikan ya dari materi ini. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 itu bagaimana ya nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Ya, tentunya di sini Pak Guru akan memberikan sedikit pemahaman kepada anak-anak. Tentunya ketika nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dengan baik, tentunya ketika anak-anak sudah memahami, sudah menghayati dari sila-sila Pancasila itu, mulai dari sila 1,
sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Saya kira di sini tidak perlu Bapak terlalu banyak memberikan pemahaman. Artinya ketika penerapan nilai-nilai Pancasila itu dilakukan dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, ketika kita sudah implementasikan, kita sudah terapkan, kita sudah internalisasikan, menghayati nilai-nilai Pancasila itu mulai dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Kalau sila 1 tentang ketuhanan yang Maha Esa, berarti bagaimana kita menghargai perbedaan agama, betul tidak? Betul. Nah, kemudian sila kedua tentang kemanusiaan yang adil beradab, berarti di situ sikap, bagaimana sikap kita kepada masyarakat, kepada teman, bagaimana kita menunjukkan sikap yang adil dan beradab. Kita tidak semena-mena berbuat kepada orang lain, ya. Kemudian sila ketiga ini tentang persatuan Indonesia. Berarti di situ konsep bagaimana kita bersatu, bagaimana kita bergotong royong membangun negara yang kuat. Berarti kita harus bersatu supaya suatu bangsa itu kuat, tidak gampang berpecah belah, ya. Kemudian sila keempat itu, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebersamaan perbaikan. Ya, ini tentang demokrasi, musyawarah dan mufakat, ya. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti di sini pemahaman hak konsep bagaimana masyarakat itu sosial, bagaimana itu keadilan secara merata, ya, sejahtera, ya. Ya. Oke. Ada lagi untuk kelompok berapa lagi yang berapa? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan nama kedua, Ya. bagaimana cara Pancasila menyatakan segala perbedaan yang ada pada masyarakat. Oke, dulu kembali. Ya, saya kira berikan dulu aku tadi. Ya. Banyak bapak-bapak, ya. Ya. Jadi dari sila kedua ini, bagaimana kita menyatukan perbedaan, ya, menyatukan, ya. Menyatukan perbedaan. Saya kira ini tadi sedikit tadi artinya dari sila 1 tadi, dari pertanyaan guru 1 itu tidak jauh beda, artinya masih berhubungan, ya. Bagaimana sila kedua ini menyatukan, ya, menyatukan ini perbedaan, ya. Perbedaan bagaimana kita tidak meminat dia latar belakangnya dari mana, dari luar mana. Tentunya di sini kita harus memahami, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Insya Allah, kalau anak-anak itu sudah memahami sila-sila Pancasila itu, saya kira negara ini akan aman, kelas ini akan aman, daerah ini akan aman, tidak akan terpecah belah, tidak gampang kita terprovokasi oleh bangsa lain. Oke, terakhir, oke. Perkenalkan, sekarang ada ini dari kelompok 3 yang bertanya kepada Dr. Apa yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak diimplementasikan dalam kehidupan bernegara? Masya Allah, berikan dua aplaus ya. Selesai. Ini kelompok 3 ini memang cakep sekali pertanyaannya. Ya, jadi ini terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kalau tidak diterapkan di suatu bangsa negara, ya. Seperti bangsa Indonesia ini kan bangsa yang besar, ya. Bangsa yang majemuk, ya. Ya, saya kira simpel sekali. Ya, pertanyaan menarik, saya suka. Ketika nilai-nilai Pancasila ini tidak diterapkan, maka tentunya semua anak bangsa di dalam negara ini bagaimana, ya? Kacau, ya, akan kacau. Tentunya di situ karena tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengatur. Jadi tidak usah jauh-jauh, kita berbicara di dalam kelas ini. Katakanlah di sini Muhammad Fauzan sebagai ketua kelas, ya. Ketika di dalam ruangan ini tidak ada yang memberikan pengaturan, misalnya katakanlah hari ini guru PPKN Bapak Imanuddin, informasi kami dapat dari kepala sekolah hari ini tidak hadir, tidak sempat tadi membawa materi. Tentunya apa yang harus diambil tindakan ketua kelasnya? Tentunya tidak akan langsung mempersilahkan kepada anak-anak, oke minta pulang saja, Pak Guru tidak masuk.
Tentunya tidak begitu langsung kan? Tentunya dia harus mencari informasi akurat. Apa yang harus kita lakukan ketika guru bidang studi pendidikan Pancasila atas nama Bapak Iman Nurdin ini tidak hadir? Tentunya itu ada solusi, ada petunjuk, ada instruksi dari guru lainnya. Bisa saja ada guru pengganti, betul tidak? Ya, jadi saya kemarin pertanyaan dari siapa tadi? Satya. Ya, ini menarik sekali tadi. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ketika itu tidak diterapkan, tidak diimplementasikan di suatu masyarakat itu, maka itu akan kacau. Maka ada muncul konflik sosial. Ada namanya disintegrasi bangsa. Kacau. Tetapi ketika kita laksanakan itu, kita implementasikan dari pertanyaan kelompok 1, kelompok 2 itu akan baik-baik saja. Oke? Sepakat? Ya, oke. Oke. Setelah kita laksanakan tadi semacam assessment ya, pertanyaan tanya jawab. Bapak, mohon tadi ada tadi sudah dibagikan tadi sebelumnya LKS ya, LKPD ya. Ya. Coba diantar tadi. Ya, itu sudah ada ya. Ya. Kalau dibaca itu di LKPD itu sudah ada keterangan. Mohon maaf, coba Bapak. Jadi di sini karena ini ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok ini, Bapak langsung saja memberikan 5 menit saja ya, yang banyak ya, 5 menit saja. Di situ nanti ada bagian A-nya itu ya, identifikasi nilai-nilai Pancasila. Jadi di situ dari soal nomor 1 itu, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, bagaimana kalian itu bisa memahami, bisa mencari studi kasus apa yang kalian bisa melihat di luar sana, ya. Tentunya minggu lalu itu sudah Bapak pernah memberikan penjelasan ini ya. Nah, jadi masing-masing, misalnya kelompok 3 ini, studi kasus apa kalian yang bisa dapatkan ya. Misalnya ada kekacauan atau bagaimana ya. Ya, tinggal di bagaimana kalian bisa mencari ya, informasi ya. Ya, seputaran itu saya kira di materi ini harapan saya sebagai Bapak Bidang Studi Pendidikan Pancasila, insya Allah ketika anak-anak ini bisa memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat, tentunya kalian akan bisa mempraktekkan iman saya kalian pahami. Ya, jadi hanya di Bapak berikan itu ya, silakan untuk dikerjakan. Tapi siapa tahu sudah ada yang ya. Ya, coba lihat di sini ya. Saya kasih kesempatan ya untuk mengerjakan ini ya. Ya, artinya siapa saja bisa yang selesai, yang lebih awal selesai ya, maka kelompok 3 boleh ya. Langsung tidak usah kita atur waktu meja ya. Bagaimana? Di meja masing-masing saya atau bagaimana? Untuk diskusi ya. Ya, masing-masing saja ya. Iya. 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 Ditulis siapa ya? Itu sudah jelas tuh ya. Iya. Oke, iya. Ya, jadi itu mengidentifikasi ya. Iya. Jadi saya kira anak-anakku, kalau sering kalian melihat di TV atau di di internet itu, saya kira banyak studi-studi kasus yang berhubungan dengan pembelajaran terkait memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Banyak studi-studi kasus itu, ya, termasuk apa ya, perhubungan apa ya, apa. Saya kira kalian tidak di zaman sekarang ini sudah canggih teknologi, tidak perlu kalian susah-susah, tinggal mengakses internet saja. Semangat ya. Ya.
Dipahami dulu ini ya. Oke, jadi Bapak nanti sebelum kita mulai diskusi, saya mencoba lagi apa namanya screening dulu ya, biar semakin dekat. Berdiri dulu. Ya, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Oke dulu. Oke, kira-kira sudah ada yang bisa? Ya, kita langsung saja ya. Bagaimana? Kelompok mana? Kelompok 1? Ya. Oh iya. Ya, 4 ya. Ya, saya kira studi kasus itu banyak sekali ini ya, di berita-berita ya, di media sosial itu banyak. Ya. Sekarang itu di zaman teknologi sekarang ini tidak ada lagi yang susah kita akses ya. Semua bagaimana kalian ada kemauan kalian mau belajar ya. Tidak ada kan sekarang di zaman sekarang susah kita mau apa ya. Ya. Ya, kalau sudah ada bisa eksekusi. Bahkan kalau sudah ya, saya kira di studi kasus itu banyak sekali ya. Tinggal kalian bagaimana bisa ya ekspresi ya pikiran kalian, bagaimana bisa memunculkan ide-ide kalian. Oke, baik ya. Kita langsung saja ya. Mungkin kelompok 1 dulu ya. Ya, sudah bisa ya, kelompok 1 ya. Ya, baca sheet saja. Ya, dan setiap yang mau membacakan itu ya berdiri saja. Ya, baca dulu soalnya ya. Baca dulu soal. Jangan dulu ya. Mohon kelompok 2, kelompok 3 diperhatikan baik-baik saat dia presentasikan ya. Dia bacakan itu karena nanti ada sesi jawab, sesi tanya jawab ya. Terkait yang dia angkat studi kasus apa ya. Misalnya studi kasus ini ya, kalian tanyakan apakah itu ya. Tapi saya minta satu kelompok 1 pertanyaan saja ya, biar lebih efisien ya. Ya, kelompok 2 juga begitu ya, satu saja pertanyaan ya. Oke, silakan. Oke. Ya, kasih kerja sedikit ya. Apa situasi atau kasus yang kalian bahas? Dianukan saja, jangan kepada Bapak. Satu ya namanya diskusi ya. Saling berharapan saja kepada Bapak. Ya, di sini berharapan ya, saya berharapan. Dibacakan di depan teman-teman kami ya. Ya. Apa situasi kasus yang kalian bahas? Mulai dari apa saja yang tampak dalam studi tersebut, jelaskan bagaimana penerapan PPS Pancasila tampak pada perilaku atau tokoh masyarakat dalam kasus tersebut.
pun anggapan nilai-nilai Pancasila penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Satu, situasi dan kasus yang kami angkat adalah tentang kasus korupsi di Indonesia, yaitu kasus korupsi dana sosial, bansos dan COVID-19. Dua, nilai-nilai yang tampak dilanggar dalam situasi tersebut adalah kasus ini melibatkan nilai-nilai sosial, nilai batubara yang terbukti menerima suap dari para vendor pengadaan paket bansos sembako untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Mohon disimak baik-baik ya. pada tahun 2020. Nilai Pancasila yang dilanggar adalah pada sila kelima keadilan keseluruhan Indonesia. Pelanggaran Baca sedikit, pausa, biar tidak pelanggaran paling mencolok korupsi bansos menciptakan ketidakadilan sosial yang parah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan korupsi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang korupsi meremehkan penderitaan orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengkorupsi kepercayaan publik, mengkorupsi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dapat memecah belah persatuan dan dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Tiga, kasus korupsi yang bertentangan dengan setiap sila Pancasila. Satu, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku korupsi bertentangan dengan ajaran moral dan etika agama maupun yang dianut di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi merupakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yaitu meragukan wewenang dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi dengan memecah belah bangsa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 4. Mengapa nilai-nilai Pancasila paling diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kalau Pancasila sebagai falsafah negara atau ideologi negara untuk memperkuat dan kesejahteraan bangsa. Oke, ya sudah. Kira-kira dulu kembali ya. Ya silakan dari kelompok 2 atau kelompok 3 untuk menanggapi. Tapi coba dulu kelompok 2 dulu ya. Dipertanyakan apa yang didiskusikan itu. Artinya LKPD ini tadi sudah dikerjakan, akan tetapi ada hal-hal yang perlu dipahami, ada hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh kelompok diskusi ya, terutama dari kelompok 2, kelompok 3. Silakan, karena tadi itu mengangkat studi kasus apa dan korupsi.
korupsi. Nah, tentu ada pertanyaan, silakan. Asman ya. Ini Asman saya sudah ini karena dia semangat tegar ya. Berikan ruang ke Asman. Oke, berdiri. Apa itu maksud dengan korupsi? Masya Allah. Ya. Korupsi ya, silakan. Mau dijawab dulu atau mau langsung dilanjut kelompok penanya? Melakukan langsung sirangan dana dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Iya. Apa saja contoh-contoh korupsi? Luar biasa. Oke, berikan tangan dulu. Ya, silakan. Iqbal. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama itu dari kelompok 2. Ya. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau jabatan kelompok yang melibatkan ketidakjujuran. Yang berikutnya itu pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja kan contoh-contoh korupsi? Contoh-contoh korupsi yaitu menerima suap, penggelapan, Ya. uang atau pemesanan, pemerasan dan dapat merugikan negara. Oke. Berikan waktu dulu. Jadi tadi sedikit lagi Bapak menambahkan studi kasus dari kelompok 1 yang angkat tadi terkait korupsi ya. Ya, hari ini siapa sih yang tidak mengenal kalimat korupsi? Semua kalian tahu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi trending topik sekarang secara nasional? Korupsi. Yang kalian ada di benak pikiran yang saat ini kalian sering nonton di televisi. Apa yang saat ini yang lagi viral ini? Korupsi di mana ini ya saat ini? Artinya di dalam Indonesia ini, tapi ada yang lebih heboh sekarang sampai triliunan ya. Pejabat kita itu luar biasa ya. Ya. Tentunya korupsi ini adalah menjadi penyakit masyarakat ya. Penyakit masyarakat ini yang harus dibasmi. Ini baratnya itu korupsi ini adalah hama ya. Kalau dalam tanaman padi itu adalah tikus ya. Jadi kita tidak mau inginkan negara yang besar ini ada korupsi. Kita harus basmi sekarang ini ya. Oke. Untuk selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan. Asman berdiri ya. Ya, kalau kelompok 1, kelompok 2 menyimak. Kemudian ada yang setelah selesai disangkat dari hasil diskusi. Bagian A, identifikasi nilai Pancasila. Situasi satu kasus yang kami bahas tentang kasus yang menunjukkan penyimpanan seperti informasi beragama yaitu kasus pengisian agama, aturan yang melanggar keberagaman seperti yang pernah terjadi di Sitoa dan di Makassar. Seorang guru dilarang mengajari murid Muslim. 2. Nilai-nilai sila yang dampak di situasi tersebut. Nilai-nilai Pancasila yang paling dampak hilangan atau tidak diterapkan dalam kasus intoleransi beragama adalah nilai-nilai dan sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini kebesaran utama yang menjamin kebebasan. Sila kedua menekankan hakikat dan berbarai tanpa melengkung lain belakang termasuk agama. Sila ketiga persatuan Indonesia harus diformalisasi. Beragama merupakan ancaman serius bagi persatuan dan ketegangan bangsa Indonesia yang menyebut. 3. Berikut adalah rincian penerapan nilai Pancasila yang tampak pada Pancasila Toko. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa adalah menunjukkan sikap toleransi. Tugas-tugas terutama tokoh agama mengarahkan umatnya untuk menghargai dan menghormati keyakinan orang lain serta menjatuhkan ibadah, mengakui dan menghargai keyakinan orang lain. 4.
mengapa nilai Pancasila memiliki merupakan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara dan perdagangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan persaingan, kesatuan dan cita-cita nasional. Oke, kembali dulu ya. Berikan dulu aplaus ya, kelompok 3. Jadi seperti biasa, itu gilirannya kelompok 1, kelompok 3 untuk memberikan sanggahan ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 atau di mana kelompok mana? Ya silakan berdiri ya. Ya. Saya terima ini dari kelompok 3. Kasih keras ya. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja contoh atau ciri-ciri dari sikap intoleransi beragama? Masuk. Coba berikan aplaus dulu. Ya, langsung dilanjut ya. Ya. Nama saya Muhammad Iqbal, saya ingin bertanya ke kelompok 2. Apa itu intoleransi beragama? Oke. Berdiri ya. Partai berdiri. Orang menjawab rumah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, Apa ya. saja contoh atau ciri-ciri dari sikap toleransi beragama? Contoh atau ciri-cirinya adalah sikap yang seringkali berujung pada diskriminasi, frekuensi atau kekerasan terhadap kelompok agama lain. Ya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Intoleransi beragama adalah sikap ketidakmampuan atau ketidakmauan serta menghormati dan meyakinkan serta mengerti keagamaan orang lain. Oke, sudah ya, dulu ya. Coba berikan aplaus dulu. Ya. Jadi untuk kelompok 2 ini, saya kira ini menarik ya. Setelah tadi diskusi dari kelompok 1 terkait korupsi, kemudian pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 kepada kelompok 2. Kelompok 2 ya luar biasa juga, artinya memberikan jawaban yang begitu luar biasa ya. Ya jadi saya kira Bapak kembali lagi mengulang kembali bahwa studi kasus kelompok 2 yang mereka angkat ini masalah intoleransi beragama ya. Iya. Tentunya intoleransi beragama ini tentunya tidak terlepas dari apa ini? Memahami Indonesia dalam Iya, semua mulai dari korupsi, intoleransi beragama. Jadi intoleransi beragama ini kalau kita tidak terapkan, kalau kita tidak implementasikan, maka nilai-nilai Pancasila ini dalam konteks kehidupan masyarakat ibaratnya itu kacau berantakan, akan terjadi konflik sosial. Iya. Oke, Bapak untuk menyelesaikan dulu untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3, oke ya. Kelompok terakhir ya. Oke, silakan. Siapa Okta ya? Okta. Mungkin dia dulu dibaca dulu tadi itu. Di apa tadi? Ada perintahnya di LKPD-nya ini ya. Dan ini saja. Ini saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu Ya, silakan. situasi dan kasus yang kami bahas adalah tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Seperti kasus bullying di sekolah, termasuk dalam pelanggaran HAM. Karena dapat menghambat tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan melanggar hak anak serta kelangsungan hidup. 2.
Sila yang tampak dilanggar adalah situasi tersebut adalah kasus bullying ini sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. 3. Berikut rincian kasus bullying yang bertentangan dengan setiap sila Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang antar siswa. Contohnya, tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memasuki atau mengintimidasi. Sila ke-3, membangun rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa, bukan berkesan lingkungan yang rukun akan sulit bagi bullying untuk berkembang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Perilaku bullying dianggap melanggar sila ini karena merendahkan dan tidak memperlakukan orang lain secara adil. 4. Mengapa nilai-nilai Pancasila penting diterapkan di kehidupan sehari? Jawab, karena berfungsi sebagai panduan hidup yang mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai luhur. Oke, silakan dulu. Ya, coba kembali lagi kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 3 ini ya. Silakan. Ini pertanyaan seperti kelompok 1 ya. Simak baik-baik ya. Simak teman-teman ya. Ya. Ditulis pertanyaannya, ditulis. Disimak baik-baik. Saya ingin bertanya apa itu kasus bullying atau perundungan. Iya. Berikan waktu saya. Ya, jadi apa itu ya? Bullying ya. Iya. Kelompok 2 ya. Ya, ini kan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa sajakah keempat perundungan? Iya, luar biasa. Berikan lagi aplaus. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi jawabannya itu, pertanyaan tadi apa itu kasus bullying atau perundungan? Iya. Jadi jawabannya, bullying atau kasus perundungan adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang disengaja berulang-ulang dan mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun ya itu dia. Itu saja. Ini jawaban nomor berapa? Untuk kelompok 1. Oke. Diterima? Ya. Oke. Jawaban dari kelompok Saya 2. akan menjawab dari kelompok 2. Jadi tadi pertanyaannya, apa sajakah contoh kasus perundungan? Jawabannya yaitu contoh kasus perundungan yang terjadi meliputi perundungan fisik di sekolah, seperti pengeroyokan saat MPLS, kekerasan fisik dan psikologis di lingkungan pendidikan, kekerasan hingga bullying melalui media sosial. Kasus-kasus ini mengakibatkan kekerasan fisik, verbal hingga pemerasan yang berdampak serius pada korban. Itu saja. Oke, berikan aplaus lagi. Iya. Ya, saya kira apa tadi yang kita sudah laksanakan ya. Diskusi ini ya, saya sebagai guru bidang studi pendidikan Pancasila dan keluarga negara memberikan apresiasi sepenuhnya pada kesempatan siang ini, walaupun di jam terakhir ini, tapi saya sebagai guru bidang studi masih memberikan nilai plus apresiasi, artinya begitu semangatnya anak-anak ini itu
melaksanakan pembelajaran terkait dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam konteks ya kehidupan masyarakat. Ya tentunya di sini saya tidak akan pernah putus memberikan penyemangat kepada anak-anak ini, karena sesungguhnya kalian inilah sebagai wujud penerus generasi yang akan datang. Sebagai kita sebagai guru kalian ini, siapa lagi yang akan meneruskan, melanjutkan kalau bukan kalian ini? Artinya manfaatkan usia kalian masih muda, masih energi, ya. Ketika Bapak sudah mentransferkan ilmu terkait nilai-nilai Pancasila ini, maka tentunya kalian jangan abaikan. Artinya di sini jangan abaikan, artinya kalian betul-betul maksimal, push untuk memahami, menerapkan. Artinya menerapkan ini bukan sekedar di lingkungan sekolah kalian, tetapi di sini Bapak berharap bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan kalian, terutama di dalam lingkungan keluarga kalian, ya, terutama dalam satu keluarga kalian itu, di rumah kalian itu ada bapak dan ibu, saudara-saudara kalian, itulah yang kalian perlu tanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan salah, jangan pernah berpikir bahwa kalian ini menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini cukup hanya di sekolah, tidak, semua di luar sini, ya. Perlu kita terapkan itu di lingkungan masyarakat, itu yang penting. Jadi di sekolah ini sebetulnya kita hanya menuntut ilmu, ya. Tapi untuk menerapkan adalah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di mana kalian berada, ya. Mau di luar negeri kah, mau di dalam negeri, mau di daerah-daerah terpencil, itu perlu kalian terapkan, ya. Maka dari itu, arahan saya sebagai Bapak Bidang Studi Pendidikan Pancasila sangat-sangat mengharapkan bagaimana kalian ke depannya ini menjadi generasi penerus dari kami ini. Karena kita ini akan juga orang tua, ya. Jadi harapan kami ini, siapa lagi kalau bukan kalian ini masih muda, ya. Kalian akan meneruskan perjuangan kami sebagai pejuang pendidikan, ya. Kemudian ini karena dengan saat ini pada kesempatan siang ini, ya mungkin adik-adik itu sudah sedikit kelihatan sudah jam-jam terakhir ini. Bagaimana kita dulu berdiri, kita refleksikan dulu ya, refleksikan dulu ya. Coba berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Coba tangannya dilemaskan dulu ke atas. Ya. Barang 5 menit ya. Iya. Ini tujuannya bagaimana lengan kita ini kita angkat ini supaya otot-otot ini jangan ada yang ganggu, supaya jangan ada yang kosleo, tidak ada yang asap urat. Bila perlu di kaki kalian itu kasih goyang-goyang tumitnya supaya segar ya, supaya rasa kalian itu bilang. Sepakat? Iya, lemaskan dulu, ya. Seperti biasa kita ice breaking dulu supaya ada pemanasan lebih rileks ya. Karena di penghujung di jam-jam terakhir ini supaya kita semangat, kita selesai mengerjakan mengikuti materi pembelajaran ini. Kita tidak terkesan bahwa kita ini habis bekerja keras ini ya, seperti biasa saja. Oke, kita refleks ya, ice breaking dulu ya. Iya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, satu kali lagi ya, supaya lebih santai lagi, lebih rileks lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk
baik ya. Dan sebelum Bapak mengakhiri materi pada kesempatan siang ini, tentunya di sini ada pesan atau implikasi ya, kesimpulan yang perlu di sini saya sampaikan kepada anak-anakku yang saya banggakan ya. Tentunya dengan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 12 ini di sekolah menengah kejuruan Telkom Kendari, tentunya saya tidak henti-hentinya memberikan penyemangat, selalu menyampaikan dengan baik bagaimana dengan memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat ini kita selalu menjaga ya. Artinya di sini kita menjaga itu kita menghayati, kita mengamalkan. Jadi bukan saja sila-sila Pancasila itu yang kita amalkan ya, bukan sila-sila yang kita hayati, tetapi bagaimana itu pendekatan di orang-orang lingkungan kita, terdekat kita itu, terutama kepada kedua orang tua kita itu, bagaimana kita menunjukkan solidaritas kita kepada orang terdekat kita. Kita menunjukkan bagaimana kita sudah memahami, tetapi kita belum menerapkan. Ayo kita sayangkan. Tetapi ketika kita memahami, apa yang inputnya yang kita harus dapatkan, outputnya adalah kita tinggal menerapkan, kita tinggal praktekkan di lingkungan masyarakat di mana adik-adik, anak-anak tinggal. Ya, mau di lingkungan yang namanya tempat keramaian di situ, banyak di situ penjual apa saja, gorengan, penjual bakso, kita tetap terapkan di situ dengan nilai-nilai Pancasila. Lebih-lebih kalau di sekolah di sini. Karena di sekolah di sini kita berhadapan dengan guru, ya. Karena guru inilah tempat informasi bagaimana untuk memberikan pelayanan pendidikan, mengedukasi kepada adik-adik peserta didik, kepada kalian, kepada murid, bagaimana kalian juga bisa mengikuti jejak dan sebagai guru, sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang. Ketika kami ini sudah mulai, kita sudah tua, siapa lagi penerusnya kalau bukan kalian, kalau bukan adik-adik nanti. Jadi tentunya di sini saya berharap sebelum saya akhiri materi ini ada kata-kata yang indah yang akan saya sampaikan kepada kalian. Artinya apa di sini? Bahwa di dalam agama, saya sedikit melesetkan ya, dalam agama ini di surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa saya melesetkan? Karena nilai-nilai Pancasila ini selalu berkaitan dengan nilai-nilai agama, pendidikan Pancasila. Ya, kita alhamdulillah karena di dalam kelas ini, alhamdulillah anak-anak ini beragama Muslim semua. Jadi tentunya tidak ada salahnya Pak Guru menyampaikan kepada anak-anakku sesungguhnya menyampaikan satu kata dua kata itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai sesama muslim. Ya, baliku ani walau ayat, sampaikan apa dari itu walaupun satu ayat. Ya, jadi baiklah, hanya sampai di sini. Kembali lagi saya sampaikan kepada anak-anakku apa yang saya sampaikan materi ini, mudah-mudahan betul-betul kalian menjadi penerus. Artinya penerus ini ketika kalian sudah memahami, ketika kalian sudah hayati, berarti kalian tinggal menerapkan, tinggal mempraktekkan kepada saudara-saudara kalian, kepada orang tua kalian, lebih-lebih kepada guru-guru kalian. Termasuk kami ini sebagai guru kamu, suatu nanti, kelak nanti kalian juga menjadi orang yang sukses. Oke. Jadi
Saya kira pertemuan pada materi ini tentunya saya kembali lagi menyampaikan kepada adik-adik bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya kepada anak-anakku, tiada henti-hentinya ya, tidak putus-putusnya itu kita tetap bersemangat ya, tetap kita bersemangat, tetap kita semangat ya, semangat artinya kita belajar terkait dengan memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Karena berbuat kebaikan itu tidak ada salahnya ya. Kebaikan itu di mana kita akan dapatkan? Makanya ada pepatah mengatakan bahwa siapa yang mengapa itu yang menuai ya. Ya. Siapa yang berbuat baik maka dia akan menerima kebaikan itu. Ya. Oke. Jadi pada kesempatan siang ini di penghujung pembelajaran ini di jam ketiga ini bahwa betul-betul saya sebagai pemateri bahwa saya sangat semangat ya, semangat saya semangat ini memberikan pembelajaran ada umpan balik kepada adik-adik muda, pada anak-anak begitu juga antusias ya, semangat menerima pembelajaran ini dengan baik walaupun di penghujung pembelajaran ini atau di jam-jam terakhir ini kalian masih tetap semangat ya, tetap semangat. Saya tidak mau lagi sebut satu persatu namanya, tetapi dari ketua kelompok 1 ya, begitu luar biasa menunjukkan rasa semangatnya ya, dan begitu luar biasa ya. Artinya soal-soal yang Bapak berikan itu begitu cepat ya, rapid dikerjakan ya. Begitu pula juga kelompok 2 ini, kelompok 2 oleh Asman ya, Asman ini kurang informasi ini kurang sehat, tapi alhamdulillah dia masih tetap semangat. Artinya dia menunjukkan nasionalismenya ya dalam berjuang. Artinya berjuang ini bukan berjuang kita melawan penjajah, tapi berjuang bagaimana kita menuntut ilmu. Bagaimana kita juga sebagai anak bangsa, sebagai pelajar, bagaimana kita juga mengikuti jejaknya itu Pak. Saya punya tekad, saya juga harus menjadi guru. Saya tidak mau kalah dengan Bapak Ibu ini. Betul tidak? Betul, iya. Harus semangat walaupun kita sakit ya. Iya. Kemudian begitu juga kelompok berapa ya? Ya, kelompok 3 ya tidak dikalah semangatnya, dan kelompok 1 dan kelompok 2 tetap semangat juga ya. Iya. Artinya betul-betul tadi tugas LKPD yang hasil diskusinya tadi betul-betul luar biasa kalian kerjakan dengan semangat. Oke, baik, sampai di sini barangkali sudah cukup artinya untuk berkaitan dengan pemateri ini, materi yang saya bawakan ini, yaitu memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Harapan saya sebagai guru bidang studi, mudah-mudahan diterapkan, mudah-mudahan diimplementasikan, mudah-mudahan diinternalisasikan kepada seluruh aspek ya. Ya, artinya mau di mana kita berada ya, di lingkungan mana kita berada, tiada henti-hentinya kita terapkan itu namanya nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian ketika kita laksanakan, kita sudah terapkan nilai-nilai Pancasila ini, jangan pernah kita berhenti bahwa tidak ada salahnya kita selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di sini menjadi atensi bagi anak-anak. Mudah-mudahan saya sebagai guru bina studi selalu memberikan semangat dan harapan, motivasi agar kalian menjadi sukses nanti. Oke, baiklah. Sampai di sini saya tutup materi dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Oke, silakan.
Adik-adik ya. Atau mungkin ada yang puasa di sini? Hah? Ada yang puasa tadi? Ada? Siapa yang puasa tadi? Hah? Iya. Ada yang puasa? Ya? Oh. Ya, iya. Jadi saya kira semangat ya, Iqbal ya. So, ya, nanti. Hah? Sakit Kasman boleh untuk dulu karena sakit ya. Ya, boleh Pak izin. Ya. Dapat sakit. Ya, jadi apa namanya? Yang hasil diskusi kalian itu tadi itu sangat menarik ya. Artinya menarik ya. Artinya apa yang kalian pertandingan tadi luar biasa ya. Artinya Bapak betul-betul itu memberikan apresiasi ya. Jadi harapan Bapak tadi, pertanyaan yang kalian ajukan tadi itu perlu disimpan ya sebagai apa namanya? Sebagai komunikasi belajar kalian ya. Karena tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa nanti mengikuti jejak kami sebagai guru ya. Jadi ya bisa saja dua kalian marah cepat tapi bukan mau jadi dosen, mau jadi guru ya, mau jadi polisi apa ya. Semuanya itu harus memahami dengan nilai-nilai Pancasila itu. Orang sukses itu ya paling tidak dia memahami nilai-nilai Pancasila itu dari sila 1 sampai sila kelima. Sila 1 itu kan Tuhan yang Maha Esa ya. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat merayakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Sila kelima iya. Jadi sila 1 sampai sila kelima ini Pancasila ini itu saling berhubungan ya. Dari sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima selalu bergandengan ya. Jadi selalu berhubungan. Ya, jadi kalau berhubungan itu artinya bergandengan ya. Artinya selalu selalu terkait artinya di sini memberikan ada relevansi. Misalnya kalau ketuhanan yang Maha Esa ini kita sudah tahu, anak-anak di sini sudah jelas, bahkan sudah mengamalkan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kita wujudkan bagaimana kita meyakini adanya Tuhan. Tapi jangan saja kita meyakini Tuhan, harus juga kita harus taat beribadah. Nah, sila kedua kemanusiaan yang ada di beradab. Berarti bagaimana kita terapkan itu nilai-nilai sila kedua itu? Berarti di situ berhubungan dengan sikap kita yang adil dan berhadap. Nah, kemudian sila ketiga persatuan. Nah, persatuan Indonesia ini berarti dalam konteks kita bagaimana menyatukan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan di situ berarti di situ menunjukkan bagaimana kita satukan. Bukan saja kita satukan satu persatuan, tetapi di situ ada tolong menolong. Kemudian sila keempat, ya, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berbagi. Nah, di situ maknanya tentang musyawarah mufakat. Jadi Indonesia ini bukan saja negara hukum, tetapi juga negara demokrat. Nah, kemudian yang terakhir adalah sila kelima. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya apa ini sila kelima? Ya, maknanya adalah bagaimana itu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil apa? Adil dan makmur. Iya, itulah dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik ya, terima kasih. Oke, kita memberikan rasa cukup kepada kita semua ini. Mudah-mudahan aktivitas selanjutnya kita tetap seperti biasa ya. Artinya mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin. Oke, amin ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, silakan adik-adik istirahat ya. Terima kasih ya.